Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Ingkang kula panteni guru kita Habib Abdul Hamid bin Ali Akbar. Alhamdulillah bersampun wonten kajian kita. Moga sami-sami dipun lurusaken niat kita untuk firmankan bacaan saling beliau, moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak dan Ibu dan anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pagi ini Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi langkah kita. Allahumma amin. Dan sekarang sudah menunjukkan jam 6.20 menit. Nanti selesainya jam 7.20 menit. Ngambil durasi 1 jam, okay? Dan nanti beliau bisa menyampaikan materi ilmu yang disampaikan. Nanti tidak tergesa-gesa, ada waktu 1 jam. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab barangkali ada, bisa dipersilakan. Oke, mulai membuka nanti urusan kumpul kita. Allah hadirin syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para sesepuh yang saya hormati semuanya, para alim ulama, para asatidz yang saya hormati pula, hadirin wal hadirat yang saya hormati semuanya, dan yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Semoga Allah Ta'ala berkahi pagi hari ini untuk kita, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan semoga berkat kemuliaan majelis ini Allah Ta'ala angkat semua bala, Allah Ta'ala angkat semua wabah, Allah Ta'ala jauhkan dari kita bencana, dan semoga Allah turunkan keamanan ke tempat ini, dan di sekitarnya Allah turunkan kebaikan, Allah turunkan kesentosaan, kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sudah terlalu lama libur ya, mudah-mudahan yang libur kemarin tetap diberi ganjaran oleh Allah ya. Aslinya kita tidak kepengen libur, tapi karena dilibur. Terus sekarang datang ke majelis, semuanya Masya Allah. Memang corona ini membawa berkah. Sekarang itu berkat corona, yang pakai cadar itu tidak cuma ibu-ibu, bapak-bapak cadar.
Alhamdulillah. Jadi adanya corona semuanya jadi syar'i. Mengikuti syariat semua. Wah, alhamdulillah ada hikmahnya, banyak tinggal di rumah, tidak keluar tuh. Jadi tingkat ketaatan kebaikan bertambah, tingkat kemaksiatan berkurang, insya Allah jadi baiknya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmah, pasti ada satu rahasia, ada kebaikan yang Allah sisipkan untuk kita di setiap ujian dan cobaan yang Allah Ta'ala, yang setiap Allah Ta'ala turunkan. Ada kebaikannya insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kesempatan buat kita bisa kumpul lagi, walaupun dengan prosedur yang agak sulit, protokoler kesehatan. Ya, pokoknya itu ya. Contoh kameranya agak sulit. Kemarin juga kita di kampung itu di Boyolali, baru kali pertama itu pembukaan pengajian. Baru mulai dapat SMS, wah ini kok ada acara rame-rame, ini ada apa? Masya Allah. Jadi agak terganjal, agak terhambat, tapi insya Allah pahalanya lebih besar. Semakin besar tingkat kesulitan yang kita hadapi dalam kita beribadah, semakin besar pahala yang Allah janjikan. Sekarang lebih berat dulu mau hadir pengajian. Kenapa? Lo itu dahulu sama gowes kok. Antara ajakan ke majelis sama ajakan gowes itu ya luar biasa. Saya tuh dari Solo tadi tidak putus itu sampai sini. Mana itu Gus Firman? Tidak putus. Subhanallah, bapak, ibu, anak, cucu, cicit semuanya. Tidak putus. Gowes ya, luar biasa. Dan yang datang di sini bagaimana teruji? Ini pengajian apa gowes ya? Alhamdulillah, itu pahalanya besar kalau orang mau datang ke majelis, tapi dengan ujian yang berlipat, ya pahalanya juga berlipat gandakan nanti oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sampai mana batasnya ngajinya saya juga lupa. Oh, tidak dibatasi, tidak dikasih batasan itu, tulisan majelis al-ikhlas gitu, ada rias gitu, saya juga tidak nanggai ini. Tapi kalau tidak salah itu kita pembahasan sampai keutamaan tentang ilmu ya. Kalau tidak salah kita pernah menyinggung bahwa saking pentingnya mencari ilmu yang wajib itu Kanjeng Nabi sampai menyatakan kalau di sana itu di tempat yang jauh di Cina itu ada ilmu yang wajib dipelajari, berangkat ke sana untuk belajar. Sampai diwajib mencari ilmu sampai ke tempat yang jauh. Kalau tidak salah itu sampai betul sampai sini. Walau bisin itu kalau tidak salah ya. Nah, ini kita lanjutkan bahwasanya memang mencari ilmu itu, jadi ilmu yang dihimbau oleh Nabi SAW itu sangat penting. Kalau tidak salah di situ pembahasan, apalagi mau di tempat kita di daerah kita itu masih banyak orang-orang kiai, orang-orang ahli ilmu. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh sampai ke negeri Cina, di sini tempatnya ilmu. Makanya orang mencari ilmu itu penting. Mencari ilmu itu penting. Dan dengan itu punya ilmu itu bekal untuk ibadah. Jangan sampai kita ini ibadah tidak punya dasar ilmu. Ya, tidak punya dasar ilmu. Maksudnya apa? Kita ini belajar ilmu urusan duniawi dari kecil, sejak TK sampai SD, naik jenjang SMP, naik jenjang SMA, SMA tambah kuliah, S1 belum rampung, S2, semuanya apa? Biasanya urusannya cari ilmu urusan duniawi. Ini habis umur kita untuk urusan duniawi. Tapi untuk urusan kebaikan agama, kebaikan nantinya yang kita bawa sampai negeri yang kekal, itu orang biasanya kurang perhatian. Bahkan, maka berapa banyak orang yang hartanya berlimpah tapi cara ibadahnya tidak baik. Dia dapat keuntungan duniawi tapi tidak dapat keuntungan
ukhrawi. Jadi untung apa rugi? Amat sangat rugi. Ya, keuntungan dunia itu besar, tapi keuntungan akhirat jauh lebih besar. Tidak ada apa-apanya keuntungan dunia kalau dibanding keuntungan akhirat. Nah, terus bagaimana? Silahkan Anda bekerja, silahkan Anda mencari rezeki, karena memang Allah Ta'ala juga menuntut kita, menghimbau kita cari rezeki selama hidup di dunia. Tapi jangan lupa bahwa mencari ilmu itu kewajiban yang di atas kewajiban yang lain. Ya. Jadi cari ilmu duduk seperti ini luar biasa penting. Jangan sampai kita mahir urusan dunia, pintar dalam urusan dunia, tapi tidak tahu dalam kebaikan dirinya, keselamatan hidupnya. Nah, di sini diceritakan bagaimana ya'lamu wa sahiba hadzal wasfi, dan orang yang sifatnya seperti ini apa? Hidupnya habis untuk nyari keuntungan dunia karena apa? Tidak mau belajar agama. Sekali lagi, ini bukan satu larangan berarti kita cari agama dan cari dunia. Ampun ya, bukan itu maksudnya. Anda silahkan cari rezeki yang halal, belajar yang pintar, S2, S3, STLR boleh. Tapi kalau urusan agama itu pondasi dasar. Jangan sampai orang Islam pintar urusan dunianya tapi urusan akhirat agamanya tidak ada. Ini rugi sekali ya. Nah, ini waswahibu hadzal wasfi, orang yang keadaannya seperti ini. Minal ladzina qala Allah Ta'ala fihim. Ini orang yang sudah disebutkan oleh Gusti Allah dalam Al-Qur'an. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Siapa mereka? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak tahu pastinya mana yang harus diutamakan lebih dulu, mana yang penting dan yang membawa keselamatan buat dia daripada yang jauh, yang tidak ada, yang jauh tidak kurang atau kurang manfaatnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak orang tuh yang tidak tahu hal yang mana yang penting itu mana yang sebetulnya membawa keselamatan untuk dirinya mana yang mestinya bakal jadi tanggung jawab yang besar untuk dia itu mana. Banyak manusia itu tidak tahu. Lah tahunya itu manusia apa? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Manusia itu paling banyaknya mereka tahu urusan zahirnya kehidupan dunia saja. Ya, sibuknya urusan dunia saja. Bagaimana membangun proyek, bagaimana bisa memakmurkan kehidupan dunianya, bagaimana bisa memajukan hidupnya di dunia, bagaimana bisa sukses ya di dunia. Pinter, cerdas, sekolah sampai luar negeri, pandai-pandai. Tapi saya kok tidak mau belajar agama. Silahkan mau ke luar negeri, kalau perlu belajar ke Mars boleh. Tapi urusan agamanya ya juga ngaji. Ngaji itu kewajiban. Jangan sampai ditinggalkan. Nanti kita kena firman Allah Ta'ala ini. Orang itu apa taunya kok cuma urusan dunianya saja, ampun. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi ternyata tentang urusan akhiratnya lalai. Walaupun kelihatannya mentereng. Ya, pakaiannya bagus. Sepedanya harganya 50 juta. Ya. Indah, mobilnya tidak mufakat bagusnya, Alphard ya. Tapi masalah urusan agamanya tidak mau belajar. Ini untung apa rugi? Sangat amat rugi. Sangat amat rugi. Disebutkan oleh Allah Ta'ala ini orang lain. Tidak tahu urusan akhiratnya, tidak mau belajar, tidak mau hadir majelis ilmu, tidak mau ngaji. Nah, waqala al-Hasanul Basri rahimahullah, Imam Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ya'khulu ahaduhum ad-dirhama ala dhufrihi wa yukhbiruka bizinatihi. Kau perhatikan orang zaman sekarang, mereka kalau urusan dunianya istimewa, luar biasa, pinter tidak mufakat. Kalau urusan duniawi, bagaimana kata Imam Hasan Basri? Coba kau berikan kepada orang tadi 1 keping dirham. Zaman dulu tuh uang pakai dirham, perak atau emas.
Coba kau ambilkan orang ini 1 keping dirham, serahkan. Itu kata Imam Hasan Basri, uang dirham keping emas itu kalau dia pegang saja, ala dhufrihi, yang disentuh dari uang dirham itu cuma dengan kukunya. Kukunya ini cuma nyentuh, ini uang dirham itu tahu. Oh, ini kadar peraknya 20% saja. Oh, ini kadar peraknya 50%. Cuma didobrik. Saking pinternya ngetes ini uang kadar emasnya, kadar peraknya berapa persen, itu cuma didudul pakai kuku yang dikit. Ah, ini peraknya segini saja. Tahu campuran peraknya itu seberapa. Saking pinternya. Kayak orang sekarang ya. Kayak orang sekarang. Pegang barang dan oh ini kurang bagus ya. Oh ini kebanyakan ini. Ya. Oh ini kekurangan campurannya ini. Saking pinternya. Pegang beras, ini beras tipe ini. Saking pinternya ya. Pegang barang, ini mobilnya kurang bagus. Pegang kayu, ini kayu sengon. Pegang kayu, ini jadi kebun. Ini perhutani. Disentuh kok, dilihat kok, ini seratnya sudah kelihatan. Bahkan zaman sekarang nggak perlu dipegang. Lihat kok, itu sudah ketahuan mana kayu bagus, mana kayu jelek. Kalau urusan dunia mah canggih, pintar, ya luar biasa. Pegang emas pun tahu. Ibu-ibu aja tahu kalau pegang emas murah atau enggak. Ya Bu ya. Kalau emas murah itu dipakai gatel ya. Gatel Pak, ini emas cuma 15% ya. Murah mas. Kalau dipakai mapan enak masuk. Nah, ini kadar emasnya 76% ini. Yang bagus. Ibu saja bisa. Pakai baju. Ya, ke toko baju kok ya, lihat, ini kain panas, disentuh saja bisa tahu ini murahan. Begitu dipegang, wah ketok ini kainnya halusan. Kata Imam Hasan Basri, pintar orang sekarang itu. Kalau urusan dunia, cuma disentuh saja bisa tahu kadarnya, berapa ini bagus tidaknya. Ya ini prinsip dari ma'rifatihi di umuri dunia. Itu semua karena saking hebat pintarnya dalam urusan-urusan duniawi. Tidak. Qala walau sa'altahu an syuruti sholati at-taharati was sholati lam ya'rif syai'an minha. Tapi kalau urusan agamanya, urusan yang wajib dia pelajari, dan agama itu kepentingannya, kebutuhannya. Ya toh, belajar agama itu kan kebutuhan. Bukan cuma orang kudu jadi kiai belajar agama. Setiap jiwa itu harus belajar masalah ibadah. Kata Imam Hasan Basri, coba mantes. Silakan diuji. Wah, ini bukan cuma ngajari, ini cuma beliau menunjukkan memang keadaan manusia itu seperti itu. Coba itu, yang rumahnya gedongan, mobilnya Alfa. Coba kamu tanyakan syaratnya bersuci, syarat wudhu sama syaratnya sholat. Coba lam ya'rif syai'an, tidak bakal bisa nyebutkan satu pun. Tak tahu. Dan syaratnya sholat itu apa? Tidak tahu. Syaratnya wudhu saja. Lam ya'rif syai'an minha, tidak tahu sama sekali, tidak bisa menyebutkannya. Padahal syarat wudhu, syarat sholat itu wajib. Belajar syarat wudhu, syarat sholat itu bukan tugasnya kiai, tugasnya muslim. Mulai dari kecil mumayyiz itu sudah kudu diajari syaratnya sholat, syaratnya wudhu. Nah itu kan kewajiban, kebutuhan. Nah ini loh keadaan kondisi seperti ini. Kita tidak usah bahas yang sulit-sulit, ilmu warisan, bahas ilmu apa? Perbedaan fatwa ulama, perbedaan mazhab, terlalu jauh. Kita bukan mau jadi kiai, kita mau jadi orang muslim, ibadahnya atas dasar agama, wudhu, sholat, mandi wajib, membersihkan najis, bagaimana puasa, bagaimana zakat, kan gitu ya. Itu yang wajib-wajib saja. Jangan sampai tidak tahu. Jangan sampai tidak tahu, silakan belajar, cari ilmu dunia, cari harta. Tapi kewajiban mencari ilmu itu juga lebih wajib, lebih penting. Orang kadang itu sok salah, nanti gampang belajar agama menyusul. Lalu ibadah itu tiap hari dibutuhkan. Ilmu mengenai ibadah itu tiap hari dibutuhkan. Jangan sampai kita tidak belajar menggampangkan. Nah, di sini beliau mengatakan bagaimana? Wa 'ala jumlati fal jahru ra'su syururi wal balaya. Nah, secara gambaran, secara keseluruhan, bahwasanya
Al-jahlu, ketidaktahuan seseorang tentang kewajibannya dalam mencari ilmu agama, itu adalah kepalanya pokok kejelekan dan bala yang akan turun kepada orang tadi. Jadi bala itu dari apa? Dari ketidaktahuan. Fit dunia wal akhirah. Kejelekan akan timbul kepada orang tadi. Bala akan mengenai orang tadi di kehidupan dunia sebelum nanti di akhirat. Karena apa? Dia tidak mau belajar. Walau ijtama 'ala al-jahili a'da'u yadurruhu lam yaqdiru an yadurruhu bimithli ma qad darra bihi nafsah. Kata beliau, seandainya orang yang bodoh ini punya musuh semuanya dikumpulkan jadi satu. Orang itu kalau punya musuhnya 200 dikumpulkan jadi satu musuhnya untuk mencelakai orang tadi, itu bahaya yang ditimbulkan masih kecil dibanding bahaya kalau dia itu tidak tahu ilmu. Dengan punya musuh 100 nyerang dengan semua, nyantet dengan semua, itu efeknya masih tidak napa-napa ketimbang kita membiarkan diri kita dalam keadaan bodoh. Jadi bahaya yang ditimbulkan lebih besar diri kita sendiri. Makanya musuh kita ini siapa? Musuh kita ini siapa? Diri kita sendiri. Kebodohan kita itu musuh kita. Kenapa? Bahaya yang ditimbulkan dari kebodohan itu jauh lebih besar dari bahaya yang ditimbulkan oleh musuh-musuh kita semuanya sekali. Jadi juga di sini, masya Allah, luar biasa. Fadilahnya besar, karunia Allah. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Dan kebodohan itu gambaran kematian buat seseorang. Padahal orang tadi belum mati. Ya, orang itu kalau tidak tahu perkara yang wajib dianggap mati oleh orang, walaupun jasadnya masih hidup. Ya. Ma yablul jahilu wal ajsaduhum qabla al-quburi kubur. Maka tubuhnya mereka, jasadnya ini sebelum masuk ke dalam kubur sudah jadi kuburannya sendiri. Kenapa? Tidak mau mencari ilmu. Di sini menunjukkan apa? Bahwa kebodohan itu hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi jika memang duduknya di sini itu pahalanya wajib. Ya, pahalanya wajib. Jangan sampai kita tidak tahu ilmu sama sekali. Nah, di sini beliau mengatakan, "Tsumma innal jahlal madmuma 'alal itlaq." Yang dimaksudkan bodoh itu bagaimana sih? Wa ayyajhalal insanu minal ilmi ma faradallahu alaihi ilmu. Yang dimaksud bodoh itu oleh Allah, oleh ulama, yaitu bodohnya seseorang, tidak tahunya seseorang terhadap ilmu yang Allah wajibkan untuk dipelajari. Jadi dikatakan bodoh menurut Allah itu apa? Orang yang tidak tahu ilmu yang diwajibkan untuk dia pelajari. Itu ukuran bodoh. Kalau ukuran bodoh, ukuran manusia apa? Tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Sekolahnya tidak lulus. Belajar matematika betul, hitung-hitung luput, itu bodoh. Itu ukuran manusia. Tapi kalau orang itu pintar, otaknya encer, pintar hitung segala macam, bisa bangun ini, bisa buat ini, buat pesawat, wah cerdas, jenius, pintar. Itu ukuran manusia. Tapi Allah Ta'ala ukurannya akhirat bagaimana? Yang dikatakan bodoh itu orang yang tidak mau belajar yang diwajibkan. Itu bodoh, walaupun jenius. Jenius tapi tidak mau belajar yang wajib, ya bodoh. Bodoh dia, kenapa? Lalu yang diwajibkan tidak dipelajari, kenapa dia belajar yang lain? Ya, itu yang dikatakan bodoh. Sedangkan bagaimana? Yang dikatakan wajib itu tidak banyak. Yang diperintahkan kita untuk belajar itu tidak banyak. Agama ini tidak membebani seseorang. Allah tidak memberikan beban yang berat buat kita. Satu yang di pengajian ini tidak disuruh jadi kiai semua, tidak disuruh jadi bunyai semua. Belajar ilmu yang wajib pun, ya. Fadar ayyuhal akh min dzalik, maka hati-hatilah. Kita harus paham akan hal ini.
Wakhruj min dhulumati jahlika ila anwaril ilmi. Maka jangan biarkan dirimu itu dalam kegelapan. Orang yang bodoh berarti dalam kegelapan. Keluar, cari ilmu supaya hatimu itu mendapatkan cahaya ilmu, kata beliau. Walaysa biwajibin alaika an tattasi'a fil ilmi. Nah, engkau itu tidak wajib, bukanlah satu kewajiban engkau itu an tattasi'a fil ilmi. Bukan wajib engkau itu memperbanyak dan memperluas keilmuanmu. Tidak, itu tidak wajib. Memperluas keilmuan, mendalami ilmu sampai sebanyak-banyaknya, itu bukan kewajiban. Itu cuma fardu kifayah. Orang sekelompok orang saja yang sanggup, dia mendalami ilmu, nanti dia kembali ke negerinya mengajarkan ilmunya kepada masyarakatnya. Itu cuma sekelompok orang. Yaitu siapa? Yang para alim ulama, para kiai itu. Itu baru ilmunya. Kalau mau berluas-luasan, mau banyak-banyakan ilmu, yang ngaji yang nyantri puluhan tahun, silakan. Tapi kalau sekedar belajar yang wajib, duduk majelis hadir. Di mana ada majelis ilmu, hadir. Ya, insya Allah kita akan dapat ini. Di tempat ini kita hadir, kita akan dapat ilmu yang wajib itu tadi. Ya, banyak karena orang yang mengajarkan ilmu yang wajib itu banyak. Tapi kalau mau bahas ilmu yang dalam-dalam, luas, tafsir sampai sekian tafsir. Oh, bahasa hadis sampai dalam, ya. Nah, itu tugasnya orang yang sanggup saja. Tapi kalau orang awam seperti kita, batasannya belajar yang wajib saja. Bal wajib alaika ta'allumul qadri alladzi la budda laka minhu. Yang wajib buat engkau itu ilmu yang pasti kau butuhkan, ilmu yang harus kau miliki. Wala ghina laka anhu, dan engkau mau tidak mau membutuhkan ilmu tadi. Jadi jangan sampai kita ini tidak tahu ilmu sama sekali. Ilmu yang wajib saja. Nah, kalau kita sudah punya ilmu yang wajib, sedikit itu lebih baik. Belajar ilmu walaupun sedikit itu masih lebih baik daripada ibadahnya kita sendiri. Sekarang kita tidak tahu ilmu, terus kita ibadah. Dengan kita datang mencari ilmu, mana yang lebih baik? Lebih baik kita belajar cari ilmu dulu. Kenapa? Karena ibadah kalau tidak didasari ilmu, ya tidak dianggap Gusti Allah ibadah, tidak dianggap Gusti Allah ibadah. Nah, di sini ulama menyebutkan tentang bagaimana bahwasanya ilmu yang kita pelajari, walaupun itu sedikit, itu masih lebih baik daripada banyak-banyakan ibadah. Ya, belajar ilmu walaupun sedikit itu derajatnya masih lebih hebat daripada banyak ibadah. Di sini sekali lagi bukan berarti kita meninggalkan ibadah, ya, bukan. Tapi di sini ulama memberikan perbandingan bahwa orang yang belajar itu jauh lebih utama, kesibukan orang mencari ilmu jauh lebih utama daripada ketika seseorang sibuk untuk beribadah. Ya, gitu loh nilainya. Ya, kita ya butuh ibadah. Wong ibadah itu buahnya ilmu. Tapi ketika seseorang mencari ilmu, itu nilainya derajatnya lebih hebat daripada ibadah itu sendiri. Nah, di sini disebutkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kanjeng Nabi mengatakan bagaimana? Dzukira li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulan. Pernah satu ketika ada sahabat yang bercerita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dua orang. Ada dua orang ini diceritakan di hadapan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan sama Fulan bin Fulan, ya Rasulullah. Fulan bin Fulan, dua orang ini bagaimana? Ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Yang satu diceritakan ya Rasulullah itu Fulan bin Fulan itu abidun, ahli ibadah ya Rasulullah. Itu pagi puasa, malam tahajud, zikirannya kuat, amalannya luar biasa. Memang ahli ibadah ya Rasulullah. Terus kalau yang satu temannya itu simpulan, itu simpulan alimun, ya ahli ilmu, tahu ilmu, paham bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis. Dia lebih luas ilmunya, dia mengetahui ilmu ya Rasulullah.
Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'ala al-'abidi wa fadli 'ala adnakum. Kanjeng Nabi mengatakan, yang satu ahli ibadah ya, yang satu orang yang punya ilmu. Katakan Nabi, sahabatku, perbedaan derajat keutamaan orang yang berilmu ini dengan orang yang ahli ibadah ini, derajatnya perbedaannya seperti saya Nabi Muhammad, derajatku dengan derajatnya yang paling rendah di antara kalian. Orang yang paling rendah di antara kalian itu dengan saya perbandingannya. Derajatnya orang yang ahli ilmu dengan orang yang cuma ahli ibadah. Tuh, coba gitu. Makanya duduknya kita di sini luar biasa, mengangkat derajat kita supaya jadi ahli ilmu, supaya kita punya derajat yang mulia di sisi Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga pernah bersabda, bainal alimi wal 'abidi minhu darajat. Wa baina kulli darajatin hudurul jawadil mudammar 70 sana. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebutkan derajatnya, satu derajat perbedaan antara orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu, satu derajatnya ya, perbedaan satu derajat antara ahli ilmu dengan orang yang cuma ahli ibadah itu seperti jarak 70 tahun. 70 tahun, padahal perbedaan derajat orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu 500 derajat. 500 derajat. Coba dikalikan. Jauhnya derajat orang yang ahli ilmu tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang ahli ibadah. Makanya duduknya orang cari ilmu itu pahalanya lebih besar dari ibadah itu sendiri, apalagi lebih besar daripada pahalanya wes ada pahalanya, ada apa-apanya ya. Nah, ada ayat dan diriwayatkan masih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majlisu fikhin, satu majelis pengajian yang mengajarkan ilmu tentang fikih. Fikih itu apa? Ilmu yang memahamkan seseorang bagaimana dia mengerti tentang urusan agamanya. Fikih itu bagaimana? Ibadah itu fikih. Yang mengajarkan akidah, fikih, memahamkan tentang akidahnya itu yang dikatakan fikih. Fikhul akbar. Orang yang bersihkan hatinya belajar ilmu tasawuf itu juga fikih. Majelis yang memfikihkan, memfahamkan seseorang tentang urusan ibadahnya, itu sekalinya kita duduk khairun min ibadati sittina sana, pahalanya lebih baik daripada jenengan ibadah 60 tahun. 60 tahun jangan duduk di sini 60 menit. Pahalanya lebih hebat, bukan sama, tapi lebih baik daripada jenengan ibadah 60 tahun. Senyum itu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau coba lihat apa tidak semangat datang kayak gini. Sudah gitu pakai dikasih apa lagi? Pakai dikasih acara sudah. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana? Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Kanjeng Nabi punya sahabat namanya Abi Dzar. Ada yang mengatakan Abi Dzar ini sahabat yang luar biasa ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah pernah berkata kepada saya. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada saya, ya Aba Dzarrin, wahai sahabatku Abi Dzar, la anta ghudwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah wala an taghdu wa tu'allima baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'ah. Wahai sahabatku Abi Dzar, engkau itu kalau di pagi hari, engkau berpagi hari, engkau belajar satu ayat saja dari Al-Quran, satu ayat saja dari Al-Quran, engkau mempelajarinya, maka engkau mempelajari satu ayat dari kitab Al-Quran,
khairun laka, pahalanya lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Daripada 100 rakaat sholat sunnah. Wal anta dua matu'allima baban, dan engkau itu kalau di pagi hari tu'allim, mengajarkan satu bab ilmu, belajar satu hari mengajarkan satu bab tentang ilmu, ya. Bila aulam yu'mal, baik orang yang belajar itu akhirnya dia mengamalkan ilmunya ataupun belum sempat mengamalkannya. Pokoknya kau mengajarkan kepada orang satu manfaat ilmu, satu bab saja, itu orangnya pulang diamalkan atau tidak diamalkan, katakan Nabi, pahalanya untukmu khairun, dan untuk orang tadi yang belajar dan orang yang mengajarkan pahalanya lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat, katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa, orang cari ilmu itu pahalanya tak terkirakan, sedikit tapi besar. Nah, ini yang namanya cerdas itu apa? Cerdas itu bisa memilah dan memilih mana yang harus dikedepankan, mana yang harus didulukan, mana yang harus diutamakan dibanding hal yang lainnya. Itu baru yang namanya orang cerdas. Makanya waqaqara bima kanahu anna al-ishtiwala bil ilmi lillahi afdal min nawafil ibadatil badaniyah. Maka di sini sudah jelas, menjadi jelas buat kita bahwasanya kesibukan kita dalam mencari ilmu itu nilainya lebih utama dari segala macam bentuk ibadah badan. Ibadah badan itu apa? Puasa, sholat, ya, segala macam. Itu cari ilmunya, sibuk dengan cari ilmu lebih afdal dari ibadah badan. Min sholatin, ibadah badan itu apa? Ya sholat, wasyamin, puasa, wa tasbih, bertasbih, wa doa, berdoa, ya. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti ini, ya. Oleh anna naf'al ilma ya'ummu sahibahu wan nas wan nawafilul badaniyah maksuratun ala sahibiha. Loh, kenapa kok sibuknya orang mencari ilmu lebih utama dari macam-macamnya bentuk ibadah badaniyah? Karena apa? Karena ilmu itu manfaatnya di samping kembali kepada orang yang mencarinya, ilmunya tadi bermanfaat merata buat manusia yang lain. Sedangkan kalau ibadah jasmani itu yang ngambil manfaat dirinya sendiri. Jangan kalau sholat tidak berpahala siapa? Jadi kita sendiri. Puasa yang dapat pahala siapa? Yang puasa. Haji yang dapat pahala apa? Yang berangkat haji. Yang tidak berangkat haji ada dapat. Tapi kalau ilmu, yang belajar, yang mengajar, yang mendengar, yang menyampaikan, yang menyadar, yang menyoteng, dapat pahala semua. Semuanya dapat. Jadi manfaatnya lebih banyak, lebih bermanfaat buat manusia. Makanya ini pekerjaan yang paling mulia. Terus bagaimana? Di sini dikatakan wali annal ulama warasatul anbiya, maka dari itu orang yang paling banyak ilmunya yakni para ulama, orang yang jadi pewarisnya Nabi, bukan orang yang duitnya banyak. Pewaris Nabi itu orang yang ilmunya banyak. Ahli ilmu itu warasatul anbiya, penggantinya Nabi. Ibaratnya kalau Nabi tidak ada, ya mereka posisinya seperti Nabi Muhammad SAW, maka mereka orang yang paling mulia. Walaysa dzalika lil muta'abbidin, ahli ibadah tak bisa jadi pewaris Nabi. Yang jadi pewaris Nabi orang yang menyandang ilmu. Wa li anna ta'atul alim wajibatun ala ghairihi, maka dari itu patuh dan nurutnya kalian kepada para ahli ilmu itu wajib. Sebagaimana patuhnya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nah, ulama itu kan pewarisnya Nabi. Kita sebagaimana wajib patuh kepada kanjeng Nabi, pun kita juga kudu patuh kepada pewarisnya. Harus wajib. Mereka yang menjadi baiknya alam ini, ya, menjadi baiknya dunia ini berkat mereka para ulama. Itu kenapa kok pentingnya mencari ilmu. Satu. Yang kedua, kenapa mencari ilmu itu lebih utama daripada berbagai macam bentuk ibadah jasmania, ibadah badan? Wa li anna al-ilma yabqa
atharuhu ba'da mauti sahibih wa ghairuhu minan nawafil tanqati'u bi mauti sahibiha. Kenapa ilmu lebih utama, kesibukan mencari ilmu lebih utama daripada kesibukan beribadah jasmani? Karena sibuknya seseorang dengan ilmu, ilmu itu asarnya, napak tilasnya kekal sampai orang yang punya ilmu meninggal. Jangan ngomongin, Kanjeng Nabi sudah meninggal berapa tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu. Ilmunya sampai sekarang masih ada. Para wali, para ulama meninggal berapa ratus tahun yang lalu. Ilmunya sampai sekarang masih ada. Di Teng Solo ya. Namanya apa? Sekaten. Itu kan Sunan Sinten itu. Sunan Bonang atau Sunan dari Solo. Para wali Songo ya. Sudah meninggal 400 tahun yang lalu. Sekatennya masih sampai sekarang masih ada. Peninggalan keilmuannya masih ada. Adab istiadat masih dipegang sama manusia sekarang. Orangnya sudah tidak ada, tapi ilmunya, napak tilasnya, asar itu namanya napak tilas, kekal terus. Makanya orang ahli ilmu itu tidak dibilang meninggal, tapi pindah alam. Jasadnya pindah, tapi keilmuannya mengalir. Seolah-olah orangnya masih hidup. Nah, itu bedanya ahli ilmu dengan ahli ibadah. Dan sebaliknya, orang yang ahli ibadah, maka ibadahnya terputus ketika meninggalnya sang ahli ibadah itu. Tadinya dia ahli ibadah, begitu meninggal putus, habis, tak ada yang melanjutkan, selesai. Tapi kalau ilmu terus regenerasi, turun menurun. Makanya orang yang paling kaya itu siapa sebetulnya? Para ahli ilmu. Mereka dapat kiriman pahala dari murid-muridnya, muridnya itu pahala yang numpuk. Kenapa? Dulu pernah mengajarkan ilmu, diajarkan ke muridnya, diajarkan ke muridnya lagi, terus sampai hari kiamat. Orang paling kaya besok di akhirat jangan manusia para ahli ulama. Besok kita lihat bagaimana kehebatannya para ulama bisa memberikan syafaat kepada manusia. Bahkan besok diceritakan sama Kanjeng Nabi, ada seorang dari umatku itu yang ia satu orangnya bisa memberikan syafaat 2 kabilah, 2 apa itu? Kota, penduduk 2 kota itu ditolong oleh satu orang ulama, semuanya selamat masuk surga. Hebat apa hebat? Dengan orang yang kayanya orang Iran, hartanya miliaran, pernah ngasih makan penduduk kampung 1 bulan? Ya, pernah ngasih makan penduduk 1 kampung? Tidak pernah. Tapi besok ulama tidak ngasih makan toh, bawa jaringan masuk surga. 2 kampung, 1 orang bisa nolong ratusan ribu manusia dibawa masuk surga. Hebat apa hebat? Bukan main-main para ulama itu. Makanya kita ini harus ihtiram, cinta sama mereka. Ya, berkatnya para ahli ulama sekarang kalau kita tidak nurut sama ulama, tidak belajar sama mereka, rugi. 1 ribunya orang tidak kenal ulama itu rugi. Tidak bakal selamat itu. Makanya ngaji itu jangan sama bagus, ngaji itu sama ulama. Tidak usah ini di buku ada sudah. Saya dapat share kiriman. Ini di Google sudah ada ilmu. Saya tidak perlu datang majelis taklim. Salah. Orang itu ngaji harus datang, ketemu sama mereka. Mudah-mudahan kita bisa ketemu para ahli ulama ini. Mudah-mudahan hati kita dicintakan dengan mereka. Kita jadikan orang-orang yang beruntung dekat dengan para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Jawab ini Habib yang lain ya. Saya paling kiri sebelum tanya jawab. Karena bukan ahli ilmu. Jadi yang ditanya itu yang ahli ilmu saja. Jadi yang nanti ahli pasal, ahli rumah, orang biaya baik boleh jadi khusus saya Pak, jangan dibuat apa. Insyaallah kalau kayak gini mah sudah jelas, tidak perlu ditanyakan ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kepahaman kepada kita semua. Allah Ta'ala yang wa'alaikum al-halidin Wa-Faqina wa-Yakumidin Wa-Hidina wa-Yakumidin Wa-Salim Wa-Ma'amina ta'bin Wa-Ma'amina al-Qadama Wa-Fiyat mujabat aminin Wa-Ma'amina mukurrati ainin Bisayyidil Mursalin Wa-Asrafina salihin Ala hadini ya'udunyatin salihah Jami'ah syamilah بخيرة الدنيا ونعيم الآخرة وعلى من وصفنا الصالحة بمثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah Bapak sekalian telah disampaikan beliau tentang pentingnya ilmu mungkin. Jadi majelis ini sampun ditinggalkan sampai akhir hayat kita. Majelis ini membuat diuri-uri, ya, diuri-uri setiap akad pagi. Campur tanah kali gues ini kamu bu ngepit hotel ini loh bu. Ini saking marah-marahnya terus ini angkat itu orang apa ini pada tidak bikin ini proyek terhambat oleh goes niku. Bila sampun tanah sekali goes, mengarah kalian ngepit hotel, tapi majelis ilmu yang keutamaan sampun disampaikan beliau tadi diuri-uri, ngomongin sing dereng tidak diajak, mboten muat, mboten gampang makin tempatan yang mboten muat itu luas ini insyaallah. Nanti nggih, matur. Ini ada beberapa yang saya sampaikan. Insyaallah. Nanti itu aja dari saya, tidak usah banyak lebar. Monggo ditutup doa dipimpin Gusti Umat. Monggo. Seperti biasa doa untuk khusus hati kusuk mawas ini yang mengenai ini di jalan kita doa bersama, kita goyang ars, kita goyang rumah Allah ini supaya doa kita, hajat kita diterima oleh Allah, hajatnya Ilyas dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Kamlaka alaina bil ihsan. Ihsanukal qadim. Ya hananu ya manan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafur ya ghaffar.
وصل